Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun yang baru kita senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat, dan portofolio kita tentunya jauh lebih baik dari tahun yang kemarin. Hari ini, Senin tanggal 2 Januari 2023, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya ada fasilitas panah naik dan panah turun sebagai salah satu indikator entry point dan exit point. Selain itu, indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan fasilitas support resisten, area persimpangan atau harga murah, dan kini indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang akan berpotensi uptrend dan menghindari saham-saham yang berpotensi downtrend. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal kami, dapat mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP karena setiap paginya kami memberikan beberapa emiten saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, sebelumnya kami informasikan bahwa video ini kami buat di akhir market sesi 1 sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite hari ini di akhir sesi 1 IHSG melemah di level 6.830.77. Dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG masih downtrend Bapak Ibu dan nampak masih mengalami konsolidasi atau sideways di bawah area persimpangan di bawah harga 6.893. Nah, apabila IHSG masih terus bertahan di bawah level 6893, apalagi di sini muncul panah turun, di mana panah turun ini merupakan salah satu indikator exit point, maka IHSG berpotensi untuk koreksi turun menuju ke area 6.654. Dan jika area 6654 ini ditembus oleh IHSG, maka IHSG berpotensi semakin turun menuju ke level 6.563 hingga 6.500. Akan tetapi, jika IHSG di sesi kedua nanti mampu menguat dan masuk ke area persimpangan yaitu di area 6.897 sampai dengan 7.000, maka IHSG berpotensi untuk semakin naik menuju ke area 7.059. Nah, jika IHSG mampu closing di atas area 7.000 Bapak Ibu, maka IHSG confirm uptrend dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area 7.059 sampai dengan 7.250. Mari kita berdoa bersama supaya di Januari ini IHSG bisa semakin menguat ya Bapak Ibu dan kembali uptrend. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke JAPFA. JAPFA atau JAPFA Comfit Indonesia Tbk hari ini di akhir sesi 1, JAPFA menguat 1,9% di harga Rp1.320 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, sebelumnya JAPFA sudah muncul kode up berupa adanya panah naik dari tanggal 8 Desember 2022 yang lalu. Nah, sejak munculnya kode up, perlahan-lahan JAPFA sudah mulai menguat hingga hari ini, dan hari ini JAPFA sudah mulai masuk ke area persimpangan yaitu di 1310 sampai dengan 1335. Jika Bapak Ibu ingin memiliki emiten JAPFA, maka Bapak Ibu bisa wait and see dulu dan memastikan JAPFA confirm uptrend, yaitu di mana JAPFA sudah closing, sudah berarea resisten kuat di atas
harga 1335. Jika Java mampu closing di atas area 1335 di sini, maka Java confirm uptrend dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekat di 1370 sampai dengan 1400. Namun, apabila Java tidak mampu closing di atas area 1335, maka Java berpotensi untuk koreksi turun Bapak Ibu, menuju ke area 1270 sampai dengan 1215. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Java ini bandar yang lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing seminggu terakhir sudah mulai akumulasi pada Java, dan untuk bandar lokal juga seminggu terakhir sudah mulai akumulasi pada Java. Adapun average transaksi terbanyak dalam seminggu ini berada di area 1304. Nah, kurang lebih berada di bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren Java hari ini. Java sudah clear. Next kita ke INDF. INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk hari ini di akhir sesi 1, INDF menguat 0,7% di harga Rp6.775 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, INDF trennya masih uptrend hingga hari ini. Dapat kita lihat Bapak Ibu, sebelumnya INDF mengalami koreksi turun menuju ke area persimpangan atau harga murah. Adapun area harga murah pada INDF berdasarkan indikator saham lokal Gaptek berada di harga 6.700 sampai dengan 6.600. Bapak Ibu bisa melakukan pesan beli di area harga murah atau persimpangan di 6.700 sampai dengan 6.600. Jika INDF mampu bertahan di atas area 6.600, maka INDF berpotensi untuk pullback ke atas Bapak Ibu, menuju ke target terdekatnya yaitu di 6.800 sampai dengan 6.950. Akan tetapi, jika INDF closing di bawah area 6.600, kami sarankan untuk cut karena INDF confirm downtrend dan berpotensi untuk semakin turun menuju ke area 6.250 hingga 6.000. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, INDF ini bandar yang lokal, volume bid dan offernya juga lumayan. Seminggu terakhir INDF sudah mulai diakumulasi oleh bandar lokal. Adapun volume average transaksi terbanyak berada di harga 6.775 Bapak Ibu, tepat berada di harga saat ini. Dengan adanya bantuan indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu bisa mengetahui lebih jelas emiten-emiten yang masih uptrend dan emiten yang saat ini sedang terkoreksi di area persimpangan atau harga murahnya. Sehingga Bapak Ibu tidak akan terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi dan tidak akan salah membeli saham-saham yang sedang downtrend. Demikianlah tren INDF hari ini. INDF sudah clear. Next kita ke Auto. Auto atau Astra Auto Parts Tbk hari ini di akhir sesi 1, Auto melemah 0,7% di harga Rp1.450 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, di sini sudah mulai muncul kode up dari tanggal 26 Desember 2022 yang lalu dengan adanya panah naik panah biru Bapak Ibu. Saat itu harga auto masih berada di sekitar Rp1.405 per lembarnya. Dan setelah munculnya kode up, perlahan-lahan auto mulai menguat hingga hari ini sudah mencapai di harga Rp1.450 per lembarnya. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator atau GPS yang menuntun trading Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi untuk beli atau jual karena sudah ada GPS yang menuntun Bapak Ibu mencapai profit konsisten. Hingga hari ini, auto trennya masih uptrend Bapak Ibu dan saat ini masih berada di area persimpangan indikator saham lokal Gaptek. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki emiten auto, Bapak Ibu bisa melakukan pesan beli di harga yang lebih murah yaitu di area 1.420 sampai dengan 1.400. Selama auto masih mampu bertahan di atas area 1420, maka auto masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekatnya yaitu di 1500 sampai dengan 1550. Akan tetapi jika auto kemudian koreksi turun dan break area 1420, maka auto berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke area 1360 hingga 1280.
Nah, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut apabila auto sudah closing di bawah harga 1.400 supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, auto ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga lumayan. Seminggu terakhir asing masih distribusi, jadi asing masih belum akumulasi. Namun untuk bandar lokal sudah mulai akumulasi dalam seminggu terakhir. Adapun rata-rata volume transaksi terbanyak berada di harga 1.418 Bapak Ibu. Kurang lebih masih berada di bawah sini. Auto sudah clear, auto masih uptrend. Next kita ke SLIS. SLIS atau Gaya Abadi Sempurna TBK, hari ini di akhir sesi 1, SLIS menguat 10,3% di harga Rp278 per lembarnya. Oke, saya perbesar dahulu supaya lebih jelas. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, SLIS confirm uptrend dari tanggal 16 Desember 2022 yang lalu. Dapat kita lihat setelah confirm uptrend, SLIS kemudian koreksi turun menuju ke area persimpangan atau harga murahnya. Dapat kita lihat di area persimpangan atau harga murah, SLIS tetap mampu closing kembali di atas area persimpangan. Nah, ini merupakan clue Bapak Ibu bahwa SLIS ada potensi untuk naik lagi ke depannya. Dan dapat kita lihat hari ini SLIS menguat ditandai dengan adanya panah naik, panah biru, di mana jika SLIS mampu bertahan di atas harga 280, maka SLIS berpotensi untuk melanjutkan kenaikan kembali menuju ke target terdekatnya di 300. Jika area resisten kuat di 300 mampu ditembus oleh SLIS, maka SLIS semakin berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi. Sebaliknya, jika SLIS kemudian koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 240, maka SLIS confirm downtrend dan berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke area 220 sampai dengan 210. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, SLIS ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Selama 1 minggu terakhir, bandar asing masih belum akumulasi pada SLIS, namun bandar lokal sudah mulai akumulasi. Adapun average transaksi terbanyak volumenya berada di harga 278 selama 1 minggu terakhir. Nah, kurang lebih tepat berada di harga saat ini Bapak Ibu. Demikianlah tren SLIS hari ini. SLIS sudah clear. Next kita ke PTBA. PTBA atau Bukit Asam TBK hari ini di akhir sesi 1, PTBA menguat 0,8% di harga Rp3.720 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, PTBA trennya masih uptrend. Meskipun sebelumnya sempat koreksi turun, namun dapat kita lihat Bapak Ibu, PTBA masih belum mampu closing di bawah area persimpangan di bawah harga 3.600. Dan 2 hari terakhir PTBA pelan-pelan sudah kembali bullish Bapak Ibu. Hari ini muncul panah naik di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point. Jika PTBA mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 3.740, maka PTBA confirm uptrend dan berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekat selanjutnya di 3.840. Jika PTBA mampu closing di atas area resisten kuat di 3840, maka PTBA berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke target selanjutnya di 3920 sampai dengan 4000. Akan tetapi, kami sarankan untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry pada PTBA di area persimpangan atau harga murah saat ini, kemudian PTBA koreksi turun dan closing di bawah harga 3.600. Karena artinya PTBA confirm downtrend dan berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke area 3.440-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, PTBA ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing seminggu terakhir memang masih belum menunjukkan mulai akumulasi, adapun akumulasi pada PTBA masih didominasi oleh bandar lokal dengan average transaksi terbanyak dalam 1 minggu berada di area 3.688. Nah, sama seperti area persimpangan atau area harga murah indikator saham lokal Gaptek.
Ketika indikator menunjukkan kepada kita suatu emiten berada di area persimpangan atau harga murah, kita sudah bisa entry dan percaya Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss di saat market tidak sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kerugian kita terukur. Namun apabila market sesuai dengan yang kita harapkan, tentunya Bapak Ibu mendapatkan harga di ujung atau harga yang murah. Demikianlah tren PTBA hari ini. PTBA sudah clear, next kita ke MPMX. MPMX atau Mitra Pinastika Mustika Tbk hari ini di akhir sesi 1 MPMX menguat 0,4% di harga Rp1.125 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, MPMX trennya masih uptrend meskipun MPMX terkoreksi turun kurang lebih 2 minggu yang lalu. Dapat kita lihat saat ini MPMX sedang berada di area persimpangan atau area harga murah indikator saham lokal Gaptek. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki emiten MPMX, masih bisa entry di harga saat ini di harga 1.125. Adapun area persimpangan atau area harga murah menurut indikator saham lokal Gaptek untuk MPMX yaitu di 1.140 sampai dengan 1.100. Jika MPMX mampu closing di atas area 1.140, maka MPMX berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekat berikutnya di 1.165 sampai dengan 1.220. Akan tetapi, jika MPMX closing di bawah support di bawah harga 1.100, kami sarankan untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Karena jika MPMX closing di bawah harga 1.100, maka MPMX confirm downtrend dan berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 985. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MPMX ini bandarnya lokal, volume bid dan offer-nya juga besar. Untuk asing masih belum menunjukkan akumulasi pada MPMX, namun bandar lokal sudah menunjukkan mulai akumulasi MPMX kurang lebih seminggu terakhir dengan rata-rata volume transaksi terbanyak berada di harga 1.125, persis seperti harga MPMX saat ini Bapak Ibu. Demikianlah tren MPMX hari ini. MPMX sudah clear, MPMX berada di area persimpangan atau harga murahnya. Tidak terasa, kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat untuk trading Bapak Ibu ke depannya. Sukses selalu tradingnya, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review 2 kali dalam seminggu. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.